Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi يا من يرى ولا يرى وفضله عم الأنام يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن وزدنا علما نافعا بما حوى به القرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته ووسع ما رزقتنا بجاه منزل القرآن وما مطابقا ما في القرآن رخاء أمانا موحدا براءة من الظلمان على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Tema kita pada kesempatan berbahagia ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengulas mengenai kurban, juga mengenai parenting Qur'ani ya. Kita akan mengulas mengenai bekerja sama dengan non-muslim. Bagaimanakah hukumnya, bolehkah atau tidak, bagaimana pandangan Al-Quran, serta para mufassir, para pakar ahli tafsir baik klasik maupun kontemporer menyikapi hal ini. Sementara itu kita dapati bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak sekali kebinekaan, keragaman, terutama pada latar belakang agama, suku bangsa, bahasa, dan tentu saja budaya. Kita akan membaca dan lantas meninjau beberapa pandangan mufassir ya. Kita akan membaca Suratul Mumtahanah atau surat yang ke-60 pada juz 28, yakni ayat yang ke-8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Apa yang tidak dilarang itu antabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Baik. Di sini ada beberapa terma. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Pertama, redaksinya adalah Allah tidak melarang. Nomor 1 kepada lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang nomor 1 kepada mereka yang lam yuqatilukum fiddin. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum. Dar atau diyar. Diyar ini dalam bentuk jamak ya. Yang tidak dilarang apa? Ini catatannya, kita tidak dilarang kepada siapapun yang tidak merusak agama kita sebagai umat beragama, juga sebagai umat yang berbangsa bernegara. Yang tidak dilarang apa? Nomor 1, antabarru, berbuat bir, serta berbuat qist patuk situ, atau bersikap moderat ya. Mari kita ulas ini satu persatu. Allah tidak melarang. Nomor 1, anil ladzina lam yuqatilukum fiddin.
Allah tidak melarang kalian. Ini kalau kita membuka Jami'ul Bayan Imam At-Tabari ya, penduduk Mekah yang dimaksud, tapi konteks saat ini ya kita yang berada di Indonesia ya. Nomor satu, yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum dar. Mari kita ulas. Apa agama? Itu pertanyaan paling sederhana. Agama itu apa sih? Din itu apa? Banyak makna agama dan selalu tidak ada definisi yang komprehensif. Coba saja kita buka kamus ya, selain ma'ajim ya, mu'jam, kamus-kamus misalnya Lisanul Arab, Maqayisul Lughah, Basairu Dzawit Tamyiz, Mufradatu Alfazil Quran. Din, setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari dal, ya, nun, ini ya. Setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf dal, ya, nun, ini bisa din, bisa dain. Selalu bermakna relasi, hubungan, di mana yang satu lebih dominan, lebih superior daripada yang lain. Hubungan dua pihak sekurang-kurangnya, di mana yang satu lebih dominan daripada yang lain. Jadi din ini maknanya bukan cuma agama, bisa pembalasan, bisa hari akhir, hari perhitungan, juga agama itu sendiri. Maknanya din ya. Saya ulangi makna kamusnya, setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari dal, ya, nun, dalam Al-Maqayis fil Lughah ya, Maqayis fil Lughahnya Ibnu Faris. Setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari dal, ya, nun bermakna hubungan, relasi sekurang-kurangnya antara dua pihak, di mana yang satu lebih dominan daripada yang lain. Misalnya din, kita maknai agama. Oke, siapa yang dominan? Tentu saja Tuhan yang lebih superior ya, yang maha sempurna. Kita abdi, kita hamba, kita makhluk ya. Baik, din kita maknai pembalasan. Maliki yaumiddin. Siapa yang membalas? Tuhan. Yang dibalas kita lebih rendah. Coba din kita maknai perhitungan. Maliki yaumiddin, dia yang merajai hari perhitungan. Siapa yang menghitung? Dan siapa yang dihitung? Yang dihisap, yang dikalkulasi amal-amalnya, perbuatannya selama hidup di dunia. Demikianlah, jadi makna din ini tidak melulu agama. Agama dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari a dan gamma atau gamma. A tidak, gamma ini kacau. Artinya setiap perbuatan kekacauan, setiap kerusuhan, setiap terjadi konflik, kesenjangan, apapun bentuknya pasti ditolak oleh agama. Itu makna yang gampang. Jadi agama kalau kita maknai a itu tidak, gamma itu kacau. Pasti yang kacau, yang ribut-ribut tidak dibenarkan oleh agama. Itu dia. Yang demikian, mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, agama menghasrati kedamaian, agama yang relasi hubungan tadi itu menghasrati harmoni satu sama lain. Itu din. Baik, din kalau dain itu bermakna hutang. Beda harokat saja. Misalnya al-wa'du dainun, janji itu hutang. Hutang itu juga sama, yang menghutangi lebih dominan, bahkan lebih mulia. Yang menghakimi tadi itu lebih mulia, lebih superior, lebih agung, lebih sakral daripada yang. Demikianlah seterusnya. Baik, kata-kata yang terambil dari kata dain, dari dal ya nun tadi, din, bisa dain, bisa madinun, ini di Quran diulang sebanyak, ini ya, kata ini ya, 101 kali. Ini dia. Jadi 101 kali di dalam Al-Quran. Kemudian oleh karena itu tidak pernah ada definisi yang pas untuk agama. Sama dengan manusia, ini sulit didefinisikan. Makhluk sosial, itu tidak lengkap. Hayawanun natiq, binatang yang rasional, ini juga tidak lengkap. Meskipun itu bisa kita anggap mewakili ya, tapi tidak sungguh-sungguh mewakili, mencakup seluruh makna yang terkandung dalam pribadi atau diri bernama manusia. Jadi baik agama maupun manusia ini sulit didefinisikan. Makanya orang kerap kali ya ribut-ribut soal itu. Baik, itu soal agama. Jadi agama ini turunnya nanti, tidak sekarang. Agama turunnya nanti ya, ketika manusia berada di bumi. Di surga tidak ada.
Belum ada itu. Baru ketika Nabi Adam terutus, maka di sini patut kita garis bawahi, Nabi Adam tidak terusir. Ya, beliau turun ke bumi ini alaihissalam bersama istrinya, ia bahagian dari skenario itu. Ya, hanya ada larangan, kemudian diterabas, lalu dalam tanda kutip Nabi Adam melanggar itu, meskipun tentu saja itu bukan maksiat ya dalam hemat kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terusirlah itu. Baru nanti setelah turun ke bumi ada agama itu. Ayo kamu ikuti agama ini, petunjuk ya. Barang siapa mengikuti agama ini, dia tidak sedih dan sebagainya. Bagaimana ayat yang populer itu? Tunggu petunjukku ini datang. Barang siapa yang mengikuti faman tabi'al hudaya fala khaufun, yang begitu di surat Al-Baqarah itu. Barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, maknanya agama ini. Baik. Kenapa? Karena di surga itu ibadah, oke, kalau kita sebut ibadah ya. Tapi mengenal Allah saja, ma'rifat saja. Lazim disebut ibadah ta'rif ya. Baru begitu turun ke bumi itu ada ibadah taklif nanti itu. Menjalankan fungsi sosial daripada manusia itu sendiri. Oke. Kemudian ini kosakatanya dulu ya. Lalu lalu dar. Tadi kan Tuhan tidak melarang, la yanhakum, Allah tidak melarang kepada kalian semua anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, terhadap siapapun yang tidak merusak agamamu, tidak mencederaimu sebagai umat beragama, menghargai perbedaan pendapat, mazhab, karena salah satu tujuan agama adalah, salah satu maqasidus syariah adalah hifdzuddin, menjaga agama, yang ini dalam arti juga menjaga kebebasan berpendapat dan bermazhab, varian-varian di dalam agama. Maka penting dipelajari muqaranatul mazahib di samping muqaranatul adyan. Perbandingan mazhab dan perbandingan agama ini penting dipelajari, terutama tidak hanya di perguruan tinggi, di pesantren-pesantren ya. Oke, yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Dar. Oke, ini 55 kali diulang di Quran. Ini 55 kali. Di Quran ada daur, ada dar, ada dairah, ada dawair, ada dayyar yang terambil dari kata itu. Maknanya apa? Mari kita buka kamus. Adalah ihdakus syai' bisyai' min hawalaihi. Ihdak ini maknanya hilir mudik atau mengelilingi, beredar. Demikianlah kita hilir mudik di rumah. Kalau dar maknanya rumah, kadang dar ini maknanya negeri, negara, darul akhirah. Jadi di mana kita beraktivitas, hilir mudik, ada kegiatan kita, itulah dar. Dalam konteks saat ini, ya negara. Dalam konteks saat ini ya. Nah, itu dia. Kemudian lantas antabarru. Apa itu bir? Ini kita pelajari dulu satu persatu makna kata per kata. Baru nanti kita ulas tafsirnya lebih lanjut ya. Tadi sudah kita singgung satu. Bir, ada yang terambil dari kata barro, ada yang birru atau birrun. Zaharul fasadu fil barri, itu dia. Wal bahri bima kasabat aydin nas. Bir itu apa? Dalam lisanul Arab maknanya as-sidqu wa ta'ah. Jujur, concern, dan taat. Loyal. Barro 22 kali, birrun 8 kali. Jadi total kata yang terambil dari ba, ro, yang ini lalu jadi tasdid ya, dijadikan satu, ini mudha'af. Kalau kita belajar morfologi, ilmu sorof itu, ini disebutkan sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Baik. Misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh bir, kebaikan. Maknanya tadi as-sidq, kejujuran, kebenaran, kebaikan. Kalau kamu tidak hatta tunfiqu, sehingga menginvestasikan kalian semua mimma, sebahagian dari tuhibbuna, yang kalian cintai. Apakah harta benda, jabatan, kedudukan, pengaruh-pengaruh sosial dan lain-lain, social capital dan seterusnya. Ada juga bir ini bermakna takwa. Misalnya, walakinnal birra man amana. Bir itu apa sih? Kebaikan itu apa?
Sidqun dan taat itu apa? Kalau man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, itu ada di surat Al-Baqarah 177. Ada juga disebut dalam bentuk fi'il mudhari. Antabarru itu dalam surat Al-Mumtahanah yang sedang kita baca ini. Jadi itu makna bir ya. Kalau ketemu orang tua, birrul walidain, maknanya bukan hanya berbuat baik, tapi bakti, dharma atau dharma bakti dalam bahasa kita. Kemudian qistun. Setiap kata yang terambil dari qaf, sin, to, ini di Quran diulang 25 kali. Ada yang muqsitin 3 kali, qasitun 2 kali, ada yang aqsato, ada aqsitu, ada qist bil qist ya. Bagaimana itu? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kalau kita buka terjemah-terjemah ini Quran, terjemah Departemen Agama, Kementerian Agama, qistun ini dimaknai adil. Ini kurang tepat sebenarnya. Ya mendekati tapi tidak tepat. Adil ini beda. Adil itu hak dan kewajiban setara. Tapi kalau qist ini istilah dalam politik dikenal dengan win-win solution. Itu qistun. Contoh sederhana, saya punya 2 anak besar kecil. Anak saya yang lebih kecil merampas mainan anak saya yang lebih besar. Kalau saya terapkan adil, sifatnya Allah al-adl, bukan al-muqsid ya. Saya ambil mainan itu. Ini bukan hak kamu, ini punya saudara kamu, kakak kamu. Nangis atau tidak, kita ambil. Itulah yang adil itu. Tapi kalau qist tidak begitu. Allah kan al-muqsid kan, tidak hanya al-adl, al-hakam, al-muntaqim, tapi Allah itu al-qist. Apa itu al-muqsid itu? Allah itu al-muqsid ya. Kalau begitu qistun, al-qist pakai to ya, apa? Win-win solution. Bagaimana cara supaya anak saya yang kecil tidak menangis, yang besar tidak kecewa. Itu win-win solution. Saya hibur yang besar itu. Jangan nangis, jangan sedih. Nanti kamu saya belikan mainan. Nah, jangan langsung diancam, ditakut-takuti, jangan itu. Nah, itu dia. Supaya si kecil tidak nangis, yang lebih besar tidak marah. Itu makna qist. Baik, kita kembali ke ayat. Ini makna kata per kata ya. Dan qistun itu di Quran diulang sebanyak 25 kali. Dengan berbagai perubahan bentuknya. Kenapa sih harus ini 2 kali, ini 4 kali? Kenapa harus begitu? Supaya kita bisa membaca Quran itu secara kontekstual. Demikianlah disampaikan oleh Imam Al-Biqai dalam Nazmud Duror ya. Fi tanasubi ayati wassuwar. Supaya kita tahu ayat ini konteksnya apa, ayat B konteksnya apa. Jadi tidak langsung pukul rata. Wa wajadaka dolan fahada. Enggak begitu. Bacanya saja sudah salah. Wa wajadaka dolan. Dot ini sulit memang. Fahada ya. Tapi nggak apa-apa, itu saudara kita yang masih belajar. Yang penting jangan merasa pinter dan paling benar saja itu. Baik, kita kembali ke ayat surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang, la yanhakum. Di sini redaksi ya. Redaksi yang diambil la yanhakum. La yanhakumullah. Ini kan bentuk fi'il mudhari ini. Progresif dan future, sekarang dan yang akan datang, hal dan mustakbal. Allah tidak melarang dan senantiasa tidak akan pernah melarang. Kalian semua. Untuk apa antabarru berbuat bir tadi? Berbuat baik, taat, cinta, kemudian jujur, ihsan, watuk situ dan win-win solution, bersikap moderat. Kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Kepada siapapun yang tidak merusak agamamu, yang tidak mencederaimu sebagai umat beragama, nomor 1, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak merusakmu dan tidak merusak kebinekaanmu sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dia. Kenapa? Karena Allah sendiri menyifati dirinya dengan al-muqsid. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau Allah mencintai orang-orang yang bersikap moderat tadi itu, berarti dia sang maha moderat. Dia sang maha memberikan qist. Dialah al-muqsid yang sejati. Kita ini hanya pantulan, makanya kita disebut muqsitin. Ada lagi ayat yang lain, qasitun atau qaimam bil qist. Saya ulangi lagi pelan-pelan.
Coba untuk menambah pemahaman kita buka Tafsir Bahrul Ulum ya, Imam As-Samarqandi wafat 373. Makna antabarruatus itu adalah ta'dilu ma'hum biwafa'i ahdihim. Kita boleh bikin MOU dengan non-muslim. MOU apa maknanya? Tentu saja kerjasama, politik, ekonomi, pendidikan, macam-macam itu. Terserah itu. Bahkan menikah dengan ahlul kitab itu juga diperbolehkan. Meskipun pendapat ini ditolak oleh sebagian orang ya, dan terutama dari hukum positif di Indonesia juga mempersulit itu biasanya. Dengan syarat yang laki-laki muslim ya kan. Sebenarnya sepele perbedaannya, Yahudi Nasrani ini tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kita mengimani nabi-nabi mereka yang dalam tanda kutip dipertuhankan. Itu saja bedanya. Kita beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi itu. Baik, Tuhan tidak melarang kalian. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Nomor 1 ya. Lam yuqatilukum fiddin. 1, 2, walam yukhrijukum min diyarikum. Oke. Din, diyar, din dan dar. Selama mereka tidak merusak kemerdekaan, kebebasan kita memeluk agama tertentu, dalam hal ini Islam kita ya, dan mazhab tertentu, dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selama mereka tidak menciderai kebinekaan harmoni yang ada di Indonesia ini, maka kita tidak dilarang. Nomor 1, antabarru, berbuat baik, ihsan, bekerja sama, apa tadi, bikin MOU, kesepakatan dan lain-lain. Itu dia. Jadi kalau misalnya negara, dalam hal ini pemerintah yang kita pilih itu, bekerja sama dengan negara-negara Korsel misalnya. Korsel sekarang bukan komunis, ideologinya Juche sekarang, mirip Jus ya, Juche. Bukan komunis itu Korsel. Apa korut? Kalau Anda katakan korut komunis, Anda terlambat, nggak update ilmunya itu. Kurang baca jelas itu. Defisit ilmu ya, jangan defisit otak lah. Meskipun itu juga cuti nalar, tapi cutinya permanen. Jadi boleh bekerja sama dengan siapapun. Negara tetangga punya minyak, negara kita ini punya tahu, bolehlah kita kerjasama bikin tahu bulat. Digoreng dadakan Rp500 misalnya. Boleh saja kita bikin apa saja ya. Jangan lihat mereka, yang penting catatannya 1, tidak mencederai kebebasan kita beragama dan bermazhab. 2, tidak, dan ini ketuhanan yang Maha Esa ya dalam Pancasila. Yang kedua, tidak merusak tatanan kebinekaan harmoni yang telah ada dalam bingkai NKRI itu. Baik. Coba kita kasih persoalan sedikit biar lebih seru ngajinya ya. Itu kan kelihatannya santai, kalem. Coba kita kasih 2 persoalan, 2 hentakan. 1. Mengapa banyak politisasi agama, orang berbuat jahat, menyambung nyawa bahkan atas nama agama, membunuh berperang atas nama agama? Atau semena-mena memperlakukan kaum beragama semata-mata demi negara misalnya. Walhasil ada orang berbuat jahat, barbar, hipokrit, menyeleweng ya, membunuh kejam dan sebagainya. 1 atas nama agama, 1 atas nama negara. 1 atas nama din, 1 atas nama dar. Dan kita bukan Darul Islam tapi Darussalam ya kan. Mengapa ada orang seperti itu? Mengapa ada oknum-oknum berbuat demikian? Itu persoalan pertama. Ya, tahan dulu, jangan dijawab dulu ya, nanti sembari kita pikirkan bersama-sama. 2, dan ini persoalan yang lebih pelik. Tadi kan ada politisasi agama, perang atas nama agama, bela negara macam-macam, tapi memberangus agama. Ini terjadi di masyarakat-masyarakat tertentu, di negara-negara tertentu. Atau bahasa gampang, ada orang yang merusak diyar demi din, ada yang merusak din demi dar. Paham ya? Ada yang merusak din, agama demi negara, ada yang mengorbankan negara demi agama. Tapi ada negara yang mengkompromikan keduanya, yakni Indonesia. Itu problem pertama. Mengapa ada seperti itu? Problem kedua,
Kalau begitu agama ini solusi atau bukan? Itu dia. Kalau memang banyak kekacauan atas nama agama, keterlanjuran sistem, kekacauan, pembunuhan, kesenjangan, konflik, terutama konflik-konflik horizontal, mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan negara, ada nggak sih gunanya agama dan negara kalau begitu? Nah itu dia. Apa sih pentingnya? Katanya tadi A tidak, gamma kacau. Segala bentuk kekacauan dan membuat kekacauan, membuat onar pasti ditolak, tidak dibenarkan oleh agama. Ya kan? Karena maqasidus syariah salah satunya hifdzuddin, menjaga kelestarian beragama, berbeda agama dan berbeda mazhab. Nah, ini sebenarnya pernyataan Basahal ya, Allah yarham. Mantan Rois Am NU 3 periode itu paling lama. Baik. Dua pertanyaan ini akan terus dibentur-benturkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kalau bukan ini, problemnya bukan ini dan ini, berarti ada orang yang tinggal di sini mengatasnamakan ini atau menjual ini demi ini. Kok ini saja? Oke, kita ganti sekarang. Kalau bukan agama dan negara, berarti oknum manusia, berarti di sini human error ya. Manusia yang tinggal di satu negara tapi dia mengacaukan agama, atau orang-orang beragama yang dengan sengaja merusak negara. Lalu secara simplistis, secara gampang, sederhana, kita bisa katakan begini. Sebenarnya kita orang Islam yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam, tanda tanya. Itu dia. Coba kita renungi lagi itu ya, renungi pelan-pelan. Kalau ada kopi sambil ngopi itu keren supaya. Baik, dua problem itu. Ini kalau berbicara filsafat lama. Kalau kita yang serius-serius, kita bicara yang gampang saja. Ayat berikutnya ini coba memberi solusi. Biarkan penasaran Anda di situ, kita baca ayat berikutnya, ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum. Kalau begitu yang dilarang itu apa? Jelas yang merusak agama, mengacaukan kehidupan umat beragama dan bermazhab dan berbeda pendapat, dan akhrajukum min diyar, mengusirmu, atau di sini ada wa akhrajukum min wa zaharu 'ala ikhrajikum. Mereka juga bekerja sama untuk mengusirmu di sini. Baik, apa yang paling mengancam keindonesiaan? Apa yang paling mengancam keberagamaan? Itu pertanyaannya lagi. Kalau gitu 3, tidak jadi 2. Apa ancaman besar bagi umat beragama, keberagamaan kita? Apa ancaman besar bagi keindonesiaan kita? Sementara di lapangan kita dapati orang-orang beragama yang mengaku paling beragama justru merusak negaranya. Sementara ada kaum nasionalis beragama justru ogah beragama. Kalau begitu problemnya bukan di sini dan di sini, tapi memang manusia. Dan manusia itu punya der wille zurmah atau will to power, kehendak berkuasa. Itu problemnya sebenarnya. Problemnya di manusia. Menghalalkan agama masuk dalam percakapan politik. Ini sudah klasik, sudah kuno. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menjadi pemimpin, ia merasa perlu, saya harus ada legitimasi ini ketika beliau jadi raja itu. Mana legitimasi dari negara, dari agama? Nah, maka dipanggillah seorang ahli Quran. Carikan dalil dong, supaya saya mantap jadi presiden ini. Nah, dicarikan. Nah, itu dia. Nanti ada orang yang datang namanya Syu'bah bin Al-Mughirah ya. Oke. Kita urai pelan-pelan. Mengapa banyak kaum beragama merusak negaranya? Atau para pembela negara yang cinta tanah airnya tapi merusak agamanya, dalam hal ini mengorbankan. Baik, kita akan mulai masuk dari ideologi, dari falsafah bangsa kita, yakni Pancasila. Pancasila ini saripati, inti dari ia mempertemukan banyak sekali agama. Jauh sebelum agama-agama datang ke bumi ya, nanti kan firman Allah begitu kan kepada Nabi Adam kan, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan,
Nanti tunggu saja kamu tinggal di bumi sampai datang hudan, petunjuk, dalam hal ini agama. Maka faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti agamaku, dialah yang dapat petunjuk, dialah yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada sedih gitu ya. Itu pun setelah ada kekacauan-kekacauan. Oke. Kekacauan atas nama agama, biasanya orang-orang yang mengaku paling beragama, lazimnya dialah perusak agama. Banyak sekali yang mengaku paling nasionalis, dialah yang paling merusak Indonesia. Kita negaranya, kita masuk dari falsafah kita Pancasila. Pancasila ini berusaha menjembatani konflik antara kaum nasionalis dan religius. Baik nasionalis religius dalam hal ini kaum beragama, khususnya Islam, maupun nasionalis sekuler yang menginginkan Indonesia sudah jadi negara sekuler saja, tidak ada urusan agama itu. Tapi faktanya kita sudah beragama dan kita sudah berpancasila, meskipun secara de jure baru ada 1 Juni 45. Tapi sejak zaman Kutai Kertanegara 400 Masehi sudah ada. Kita sudah berbineka. Sudah teruji Pancasila kebinekaan kita 16 abad. Jauh sebelum agama-agama Semit ya, Islam, Yahudi, Nasrani itu datang ke bumi Nusantara ini. Dan rupa-rupanya Indonesia ini sukses. Dahulu 2 abad yang lalu ada filosof besar di Perancis namanya Jean-Jacques Rousseau. Dalam buku yang populer Du Contrat Social pada pasal yang ketiga bab yang ke-8 itu, kalau yang cetakan mana Inggris itu halamannya keberapa ya, pokoknya pada pasal yang ketiga, pada bab yang ketiga pasal yang ke-8 itu halaman 600-an ke atas, dia nanti diperiksa lagi bukunya. Dia katakan begini, seringkali ada oknum-oknum, saya menyebutnya tempurung-tempurung jahat yang memanfaatkan agama dan negara, membenturkan agama dan negara demi ia meraih kuasa. Saya ulangi, membenturkan agama dan negara, membenturkan din dan dar tadi, membenturkan apa yang disinggung oleh Suratul Mumtahanah ayat yang ke-8 ini demi meraih kuasa. Tapi kan di Indonesia tidak. Indonesia ini warisan para wali, makanya musyarakah masyarakat pakai konsep itu. Disebut wilayah, itu konsep kewalian. Dairah, itu juga daerah. Tempat sidangnya disebut majelis. Itu term-term warisan Wali Songo semua, yang kita nggak sadar itu sebenarnya. Yang kita juga punya falsafah mempertemukan agama dan negara. Apa falsafahnya? Alun-alun, alwan. Di sisi timur alwan ini warna-warni, bentuk jamak, laun warna. Sisi timur ada pendopo, sisi barat ada masjid. Kadang di sampingnya ada gereja ya. Dan jalan di sekitar alun-alun pasti jalan Merdeka. Merdeka Barat, Merdeka Timur itu ada seperti itu. Istiqlal bahasa Arabnya merdeka. Maka ada masjid itu di Jakarta ya, bersebelahan dengan katedral. Alun-alun ini di Malang juga ada, di kota Malang. Sisi timur itu ada pendopo, kantor bupati, sisi barat ada masjid. Maka kita punya falsafah sejak zaman Singhasari yang kita kenal sebagai Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Sabda ini maknanya policy, kebijakan, aturan, regulasi, keputusan-keputusan DPR. Pandita, ulama, pandit. Tidak hanya pendeta maknanya, ulama itu juga. Pandita itu pandit. Pemimpin agama, ratu, penguasa politik. Ini elit agama, ini elit politik. Jadi nasibnya alun-alun, alwan, warna-warni rakyat, tergantung ini dan ini, pandita dan ratu yang membuat sabda. Yang membuat kebijakan, policy, undang-undang. Itu dia. Kalau begitu, sudah lazim. Tapi sisi selatan dan utara itu kosong, Pak. Itu diisi para pengusaha nanti, para tengkulak, para pemodal, para yang aneh-aneh lah pokoknya, demagog, oligark, predator bisnis, macam-macam itu banyak sekali itu. Yang berhubungan dengan natural resources ya, sumber daya alam. Oke. Kalau begitu sebenarnya konfliknya di sini dan di sini. Ratu ini simbol negara, pandita simbol agama. Kalau dua-duanya menyatu dalam satu sabda, satu kearifan, satu kebijakan, aturan main,
keputusan-keputusan politik, selesai persoalan sebenarnya. Nah yang aneh, yang ratu mau jadi pandita, pandita mau jadi ratu. Yang elit agama ingin menjadi negarawan, yang negarawan ingin jadi elit agama, macam-macam lah itu ya. Kan sekarang banyak mendadak ustadz, yang sebenarnya ustadz karbitan, ulama malpraktek, apalagi itu. Nah, ustadz-ustadz seperti itulah ya, ustadz, pseudo ustadz lah itu. Oke, kalau begitu problemnya jelas. Maka kata Zhang Zhou nanti, untuk mempertemukan itu semua, kalau ada perang, dalam hal ini konflik horizontal, mengatasnamakan agama dan negara, kerap kali agama jadi korban. Kalau begitu harus ada dalam tanda kutip, bahasa beliau itu la religion civile atau agama madani. Agama madani itu apa? Di Eropa, di Barat namanya konstitusi, undang-undang. Di kita namanya Pancasila. Yang itu menjadi inspirasi dan ada dalam preambul pembukaan UUD 45. Dan itu mengilhami kita semua aturan hukum dan sebagainya yang ada di Indonesia ini. Kalau begitu, mengapa Indonesia relatif bisa meredam konflik agama dan konflik negara? Karena kita sudah punya agama madani dalam tanda kutip la religion civile tadi itu, atau civic religion itu yang bernama Pancasila. Makanya dunia akan belajar ke Indonesia mengenai bagaimana menata, mempertemukan agama dan negara. Ya Pancasila itu, Bansasil ya. Oleh karena itu, yang mengatasnamakan agama pasti nyerang Pancasila. Yang ingin NKRI bersyariah, khilafah, macam-macam itu. Pasti itu pertanyaan mereka, kalau mereka pakai bahasa Arab ya kalau mau, tapi rata-rata mereka tidak ngerti bahasa Arab. Hal Bansasil tuwafiq bis syariah. Apakah Pancasila cocok dengan syariat? Sesuai, koheren. Atau tukholif, atau dia bertentangan yakni syariah. Itu pertanyaan mereka selalu itu saja. Padahal kita sudah sepakat. Nah itu dia. Kalau begitu problemnya sekarang sudah semakin terang, semakin benderang. Persoalannya ada di human error, ada di manusia. Baik oknum yang mengatasnamakan agama maupun oknum yang mengatasnamakan negara. Nah, tapi kita tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang ada di Al-Quran, yakni antabarru wa tuqsitu. Kis tadi itu loh, apa kistun maknanya? Win-win solution. Bir itu ihsan. Baru bir itu di dalamnya ada asidq wa ta'ah tadi itu. Kita tidak dilarang, bahkan untuk bikin MOU. Kalau begitu demi dar dan din, demi agama dan negara, monggo kita bikin MOU. Bagaimana sebaiknya? Demi alun-alun ini loh, demi alwan, ayo bikin MOU, bikin win-win solution, bikin qist. Ini terinspirasi dari asma Allah al-muqsid, ya. Ya asma dan sifatnya sama. Maka karena asma tidak mungkin keluar dari sifatnya, demikian seterusnya ya, juga perbuatannya. Baik, tadi pertanyaan yang terakhir coba kita jawab. Ini sudah terurai ya, kenapa ada konflik seperti itu, manusia yang serakah, punya kepentingan macam-macam dan seterusnya. Lalu, kalau begitu ada nggak sih gunanya agama? Apa sih gunanya negara, kok menyengsarakan? Karena yang kita lihat agama itu bukan agama. Yang kita lihat dari agama adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan agama itu ulama su. Walil ummati min ulama isu yatahiduna hadzal ilma tijaratan rabhan li anfusihim. Allahu tijaratahu. Celaka sengsara umat Islam nanti gara-gara perilaku ulama su, pseudo ulama, ustadz karbitan, ustadz mu'alaf malpraktek dan sebagainya itu. Mereka yang yatahiduna hadzal ilma menjadikan pengetahuan tentang agama, menjual agama lamanya biasanya itu tijaratan sebagai komoditas, sebagai barang dagangan. Dan teman-teman perlu bedakan arkanul Islam dengan arkanul Muslim. Rukun Islam ada 5. Rukun Muslim menyesuaikan keadaan. Liberal. Nanti dulu, santai dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji wajib ya. Kalau saya tidak mampu wajib tidak haji. Berarti berkurang arkanul Muslim saya. Rukun Islamnya tetap 5. Tapi arkanul Muslim saya sebagai Muslim berkurang, gugur satu kewajiban. Zakat misalnya kere, sudah nggak wajib. Ada lelaki tua, jompo, tidak kuat puasa, tidak wajib. Syahadat sekali seumur hidup selesai. Kalau dikafirkan, syahadat lagi. Yang tidak bisa batal, yang tidak bisa ditunda, yang harus tetap dilaksanakan selama masih sadar dan bernyawa,
Ya sholat itu, dan sholat merangkum itu semua. Makanya disebut imaduddin, pilarnya. Kamu nggak Islam kamu, loh nanti dulu. Misalnya kan ya kan banyak orang-orang itu ketahuan dari mereka, misalnya dari ta'rifuhum bisimahum, tu'raful mujrimuna bisimahum, mereka bisa diketahui dari tanda-tandanya. Kalau persoalan ini kita ketahui sederhana. Loh, dia kok nggak ke masjid? Santai. Kok ada dia, kok Islam katanya, nggak puasa, boleh jadi datang bulan. Dia laki-laki, mana tahu? Apa Anda sudah lihat? Iya kan? Nah, jadi terlalu banyak wallahu a'lam di dunia ini sebenarnya. Yang banyak yang tidak kita tahu. Oke, kalau begitu, Tuhan ini kan maha pengertian, maha santai, maha cinta kasih, maha keren, slow gitu loh. Tapi manusia ini tidak mau begitu. Maunya ayo Islam, sholat ke masjid. Ada corona atau enggak? Inna dina yusrun, itu sabda Nabi, agama ini gampang, tidak usah kamu bersulit, santai saja. Jadi mereka yang ribut-ribut soal agama, rata-rata penista agama. Yang ribut-ribut soal negara, pasti dia garongnya malingnya negara. Ini negara, santai saja itu. Semua bisa dibicarakan, semua bisa dikompromikan ya. Nah, makanya tadi sholat itu merangkum itu semua. Sholat itu merangkum agama dan negara. Merangkum syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Puasa kan tidak makan, di sholat iya. Zakat itu mengeluarkan harta. Harta itu apa? Kata Imam Asy'arawi itu diperoleh dari kerja. Kerja itu diperoleh dari meluangkan waktu. Sholat langsung waktu yang diambil. Esensi dari hidup, esensi dari kerja. Iya kan? Mungkin ini perlu kajian yang lain. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa ada orang-orang oknum beragama tapi anti seolah-olah pada negara, atau ada yang sok bela negara, dia menista agama? Oke, sebenarnya Anda tidak sholat itu sudah menista agama. Ramadan nggak puasa itu sudah menista agama. Nggak usah teriak-teriak apa jualan ayat, itu nggak sholat saja itu sudah menista agama sebenarnya. Dan setiap hari kita itu sebenarnya ya. Oke. Nah, sebagai catatan penutup dari kajian kita dari ayat yang la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Baik. Sebelum ke muqsitin ini Allah mencintai, yuhibbu, senantiasa. Lagi-lagi termanya fi'il mudhari', hal dan mustakbal. Jadi Allah itu senang kepada orang yang mampu mendayagunakan kreativitasnya sebagai makhluk berbudaya untuk win-win solution, mendamaikan agama dan negara. Ini makna yang sekarang, saya tidak pakai makna Departemen Agama itu. Kelewat jauh itu tahun 54, tahun 55 itu terjemahan itu. Saya pakai itu Pak, bagus itu bagus, tapi saya pakai yang lain. Jadi innallaha yuhibbul muqsitin, Allah ini senantiasa mencintai pribadi-pribadi yang muqsid, mendamaikan. Di sini tidak pakai adil, tidak pakai al-adl, tapi al-qist. Win-win solution, mendamaikan supaya orang beragama ini tetap mampu beragama dengan baik, yang bernegara ya mampu bernegara dengan baik. Oke. Kalau mau ekstrim begini, kita kan lahir di Indonesia, minum airnya Indonesia, darah kita ini itu dibentuk ya, jantung, otak, hati, semuanya itu, seluruh yang organ ini, metabolisme tubuh kita dan metabolisme keindonesiaan kita dibentuk oleh apa? Tanah Indonesia, udara Indonesia. Kita berbaring tidur di bumi Indonesia. Kelak kalau mati kita berharap bumi Indonesia memeluk kita ya. Kan ada yang ditolak bumi kan ya. Hantu-hantu ya, beranak dalam kubur apa yang aneh-aneh itu, sinetron dan sebagainya lah ya. Azab, nah itu dia. Nasi yang kita makan nasi yang tumbuh di Indonesia, beras yang tumbuh di Indonesia. Walhasil jasmani rohani kita ini rohani Indonesia, jasmani Indonesia. Bisakah kita menolak lam yukhrijukum min diyarikum? Bisakah kita menolak keindonesiaan itu? Tidak bisa. Bisakah kita menolak perjanjian kita dengan Tuhan itu secara rohani ya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kalau dalam bahasa gampang begini, kita tidak bisa menolak bahwa kita Indonesia. Kalau tidak betah Pak, silahkan ke planet Mars atau ke negara yang ingin, Pak saya ingin di Tibet, silahkan di Tibet. Kalau tidak betah dengan Pancasila, UUD 45 misalnya, silahkan. Keren lah kalau ada pilihan minggat ke planet Neptunus misalnya, itu bagus itu. Kita juga tidak bisa menolak bahwa kita umat beragama.
Itu dia. Kalau begitu, innallaha yuhibbul muqsitin, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang muksid, mendamaikan agama dan negara, bukan malah merusaknya. Merusak agama atas nama negara, merusak negara atas nama agama. Itu berarti oknum itu. Kalau begitu, Indonesia sudah sesuai enggak dengan ayat ini? Kalau sesuai, Indonesia sudah Quran banget gitu loh. Indonesia sudah syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena maqasidus syariah salah satunya adalah hifdzuddin, hifdzun nasl, menjaga generasi, hifdzul akal, menjaga kecerdasan, kebebasan berpikir, hifdzul mal, menjaga properti, harta benda, aset-aset yang kita miliki, juga hifdzul bi'ah, yang menjaga bumi, juga ada hifdzun nasl, tanda menikah yang senang, ada 5 ya. Hifdzun nafas, memberi hak hidup, hak asasi manusia dan sebagainya. Kalau begitu Indonesia sudah syar'i, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Ya, dia sudah syar'i banget itu. Terus kenapa ada mereka yang Indonesia NKRI bersyariah? Nah, mereka belum ngaji yang seperti ini. Ya, mereka tetap saudara kita yang kita hormati ya, tapi mereka belum ngaji hal-hal seperti ini. Baik, oleh karena itu sekali lagi, bagaimana supaya kita mampu berbuat bir dan al-qist, yang mana itu tidak dilarang, la yanhakumullah tadi itu, caranya bagaimana? Kita harus senantiasa ya menghayati keindonesiaan kita. Tidak bisa kita tolak. Anda boleh hijrah misalnya ke Jepang, misalnya ke Finlandia, tapi Anda tetap orang Indonesia. Nah, konsep-konsep seperti ini oleh para ulama kita disebut Islam Nusantara ya. Islam Nusantara. Ya, sebagian mengkafirkan, ya biarin aja. Kita hidup di negara demokratis kok, boleh berbeda pendapat itu. Kemudian bagaimana supaya beragama pada saat yang sama berindonesia? Tadi kan ada pertanyaan itu. Kita ini orang Islam yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam? Kalau Anda mengatakan misalnya saya orang Islam yang tinggal di Indonesia, Anda mengesampingkan Indonesia. Anda menolak Indonesia itu. Saya orang Islam yang tinggal di Indonesia itu. Tapi kalau kita mengatakan saya orang Indonesia yang beragama Islam, itu kita memuliakan, menghormati tanah air kita, menjunjung tinggi tanah air tumpah darah kita. Jadi mereka ini debat ini sudah lama banget itu. Sehingga tuduhan-tuduhan mereka yang ingin merusak Indonesia dengan tuduhan Indonesia batil, Pancasila tauhid, demokrasi kafir. Itu yang mengatakan begitu hidup di Indonesia, ya kan? Kenapa tidak minggat? Kita kan perlu disclaimer dulu. Ya, jadi katakanlah Pancasila tauhid, sudah, ya tauhid betul ya. Indonesia batil misalnya. Semua elemen yang ada dalam negara batil. Demokrasi batil, KUA batil, kalau nikah jangan di KUA. Sakit jangan ke rumah sakit karena batil juga RSUD itu. Jangan sekolah di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus negeri terutama, karena itu juga bikinan kafir, bikinan batil tadi itu. Kalau lewat jangan di aspal, di jembatan, lewat saja pematang sawah misalnya. PNS kita batil semua, gajinya haram semua ya kan? Bagaimana kalau nikah batil? Ya zina namanya. Nah, kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara tidak, Indonesia ini hak. Demokrasi itu hak. Bahwa ada kekacauan, kesalahan, manusia berarti. Bukan ini atau ini, paham ya? Manusianya, bukan agama atau negaranya. Nah, jadi tolong bedakan mana perilaku manusia yang mencoreng-moreng wajah agama, mana perilaku manusia yang merusak Indonesia itu. Jangan lantas kesel, jengkel, atau marah kepada agama tertentu. Nah, pandangan seperti ini patut layak kita kampanyekan karena kita hidup di zaman yang banyak sekali fitnah dan lain-lain. Kalau mau pakai ayat ya mainan ayat ya tadi itu dalilnya itu. Mumtahanah ayat 8 dan ayat yang ke-9. Oleh karena itu Indonesia ini kita syukuri. Indonesia ini kita syukuri, kita muliakan, kita junjung tinggi, kita hormati. Kenapa? Karena darah, daging, otak, jantung, hati semuanya ini made in Indonesia. Ya Allah yang membuat dia, tapi ia dari saripati Indonesia, dari keindonesiaan kita. Bahkan spiritualitas kita dari Indonesia juga itu. Nah, lambang NU itu
ada huruf dot, ya kan? Itu dot melintasi bola dunia yang dibikin oleh Kiai Ridwan. Dot itu pribadi Kanjeng Nabi sebenarnya. Karena ada sabda Nabi, meskipun hasan hadisnya, ana afsahuman nataqa bid-dot. Saya orang yang mengucapkan dot paling fasih. Jadi dot atau sohibat dot, man nataqa bid-dot adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan di logo NU itu melintasi bola dunia, ya kan? Betul kan? Huruf dot itu kan? Kok pura-pura enggak tahu? Betul kan ya? Berarti nilai-nilai rahmatan lil alamin pribadi Nabi Muhammad itu disebarkan, mewarnai Indonesia. Itu cita-cita NU sebenarnya. Makanya kata siapa, Mbah Yai Marzuki ya, siapa itu, Allah yarham ya, sudah meninggal, salah satu pengasuh Lirboyo, Mbah Yai Idris Marzuki. Orang yang menolak, memusuhi NU, kalau diawali luntur kewaliannya. Jadi saya tidak kurangi, saya tidak tambahi. Orang yang kalau dia orang berpengaruh, luntur pengaruhnya itu. Kenapa? Ini didirikan para wali. NU ini loh ya. Begitu pula Indonesia. Apa ndak kualat itu sama mereka-mereka yang berjasa itu loh. Mereka-mereka yang namanya sudah ada di langit itu. Yang punya bendera berkibar-kibar di sana itu. Nah, oleh karena itu sederhana. Mari kita rawat Indonesia ini. Pemersatunya adalah Pancasila, mari kita jaga itu. Maka siapapun yang mau merusak Indonesia pasti merusak sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ideologi yang namanya Pancasila. Semoga kita semakin bertambah kecintaan kita pada Quran, dicahayai oleh Quran, Quran menjadi keseharian kita, nafas kita, detak jantung kita, dan kita senantiasa diberikan kecintaan untuk menjaga, mengagungkan, memuliakan, mencintai tanah air ini apapun kondisinya. Kepada pemuda-pemuda inilah Indonesia berharap. Meskipun wajah-wajah kalian tidak diterima oleh segala jenis mertua di muka bumi, tapi Indonesia berharap pada kalian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Wa yafiqna ila sabilil mursalin. Allahumma fiqh al-haqmi tariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.